Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Chen mengamati evolusi Earth Fire Lizard dengan hati-hati, tangan kanannya mengepal. Terlepas dari kenyataan bahwa darahnya masih terkuras, dia terlihat cukup stabil. Lapisan demi lapisan lingkaran cahaya berwarna emas tanpa henti membersihkan tubuh Earth Fire Lizard ketika mengeluarkan asap putih. Luka di punggungnya menjadi sisa-sisa masa lalu. Jelas, energi gelap Earth Fire Lizard ini diserang oleh energi suci, dan itu tampak menyakitkan. Jika bukan karena kontrak yang setara di antara mereka, energi suci jumlah besar yang dilepaskan oleh fisik Long Hao Chen sebagai Sion of Light pasti sudah menghancurkannya. Vena muncul di wajah Earth Fire Lizard, darah terus-menerus merembes keluar dari mulutnya saat ia menggigil dengan keras. Keempat cakarnya dengan kuat menggali tanah dari awal hingga akhir untuk mencegahnya membuat gerakan tiba-tiba. Itu mengangkat kepalanya ke arah Long Hao Chen, dan manusia dan binatang saling memandang dengan tatapan penuh dengan tekad dan kasih sayang. Itu benar, mata mereka dipenuhi dengan kasih sayang yang dimiliki anggota keluarga untuk satu sama lain. Dengan darahnya masih terkuras, wajah Long Hao Chen menjadi lebih pucat, dan tanda-tanda bahwa ia menjadi lebih lemah muncul. Meskipun dia sudah di atas tingkat energi spiritual ke-1000, dia masih manusia pada akhirnya. Jika seorang manusia kehilangan sepertiga dari darahnya, dia akan mati, dan pada tingkat dia kehilangan darahnya, itu tidak akan lama sebelum kematian seperti ini akan terjadi. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik, dan baik Yehua maupun orang tua yang cacat, pada saat ini, sangat gugup. Penatua cacat, penjaga gunung suci, tidak muda lagi, dan itu bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sepertinya ini kemungkinan akan berhasil. Dalam skenario pertama, Kadal Earth Fire tidak akan sanggup menanggung baptisan darah suci dan akan mati. Dalam skenario kedua, setelah pembaptisan darah suci dilakukan, itu akan menjadi binatang ajaib dengan fisik cahaya dan Long Hao Chen akan mencapai tujuannya. Dalam skenario ketiga, Earth Fire Lizard tidak akan sanggup menahan rasa sakit dan akan lari dari pembaptisan. Semua upaya akan sia-sia dalam kasus ini. Dalam skenario keempat, salah satu yang penatua cacat dan Yehua adalah yang paling tidak ingin dilihat, Long Hao Chen tidak akan bisa bertahan karena kehilangan darah. Jika sampai pada titik itu, tidak hanya pembaptisan Earth Fire Lizard tidak akan selesai, tetapi kehidupan Long Hao Chen juga akan terancam karena kehilangan darah. Tangan kanan Long Hao Chen yang semula mantap mulai berangsur-angsur menggigil. Kulit putihnya yang pucat sudah pucat, kilau dan kelembapan asli telah menghilang sejak lama. Kecepatan darah yang mengalir di pergelangan tangannya juga secara bertahap melambat, selain kerusakan eksternal pada tubuhnya, dia juga kehilangan banyak darah. Namun, yang aneh adalah bahwa, saat ini, tubuh Earth Fire Lizard tidak menggigil. Pada sisik aslinya yang berwarna hitam pekat, kilau keemasan samar terbentuk sedikit demi sedikit. Luka yang membusuk sembuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Jelas, masa-masa sulit telah berakhir, dan tubuhnya berubah dengan kecepatan yang menakjubkan. Perubahan paling aneh adalah pada tanda kontrak pada tubuh Long Hao Chen dan Earth Fire Lizard ini, secara bersamaan memperoleh, sedikit demi sedikit, warna ungu emas. Itu sudah berwarna ungu di masa lalu, tetapi dengan penambahan kilau emas yang samar ini, seluruh tanda tampak jauh lebih menyilaukan. Lapisan kabut ungu juga menjadi lebih kusam, dan di belakangnya, pola-pola rumit yang menakjubkan bisa samar-samar terlihat. Tubuh Long Hao Chen bergetar, hampir jatuh. Tidak baik, Hao Chen tidak bisa bertahan. Hati Yehua berdetak cepat. Dia tidak bisa menahan diri dari bergegas ke sisinya. Terus menunggu. Penatua yang cacat mengangkat tangannya, menghalangi Yehua dari bergegas ke depan. Long Hao Chen mengangkat tangan kirinya, menekannya di leher Earth Fire Lizard untuk menopang tubuhnya sendiri. Dia sudah tidak bisa melihat apapun di depannya dengan jelas, kehilangan darah memberinya perasaan pusing yang bisa membuatnya jatuh kapan saja. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Long Hao Chen mengertakkan gigi dan menanggung rasa sakit, diam-diam mengingat 6 kata ini. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan Earth Fire Lizard ini,
Itu adalah pertama kalinya ia mengalami efek dari kontrak yang sederajat ini. Fakta bahwa ia merasa akrab dengannya sebagai kerabat dekat, sementara membenci gagasan harus meninggalkan sisinya, menunjukkan bahwa ia sudah memiliki tempat penting di hatinya. Long Hao Chen tidak punya saudara, beberapa tahun ini, Li Xin seperti saudara perempuan yang baik baginya. Beberapa saat yang lalu, dia membuat keputusan pamungkas ini karena dia berpikir jika musibah seperti itu menimpanya, akankah Li Xin tidak memilih untuk melakukan hal yang sama? Sahabat, apa itu teman? Bersama dalam kehidupan dan dalam kematian, itulah yang merupakan teman sejati. Samar-samar melihat Earth Virelizat di pandangannya saat ini, Long Hao Chen tidak menganggapnya buruk. Pada saat ini, lebih dari sepertiga dari darah Long Hao Chen sudah terkuras habis, situasinya sangat kritis. Penatua yang cacat telah menghentikan Ye Hua, tetapi membuat persiapan untuk campur tangan kapan saja. Dalam hal vitalitas Long Hao Chen habis hingga batas, dia akan segera bergerak. Suara menderu penuh kegembiraan bergema saat kilau emas dipancarkan dari dalam Earth Flame Lizard. Aura atribut kegelapan lenyap sepenuhnya, bersama dengan keganasannya. Sebuah cahaya keemasan ditembakkan dari tangan penatua diarahkan pada pergelangan tangan yang terluka Long Hao Chen, menyembuhkannya langsung. Tubuh Long Hao Chen merasa lemah, dia sudah jatuh. Tapi dia masih tidak kehilangan kesadaran karena dia ingin melihat apakah dia berhasil atau tidak. Lidah yang basah menjilati wajahnya dengan lembut, sepasang mata kecil merah penuh dengan kesehatan dan kekuatan seperti dua batu delima yang melekat. Tanda perjanjian berwarna emas ungu di punggungnya diam-diam menghilang, dan luka di tubuh Earth Virelizat sudah menghilang saat sisiknya berbentuk perisai dan kilau emas dipancarkan ke sekeliling. Ye Hua menghela nafas dan maju berjalan-jalan, dengan maksud agar Long Hao Chen minum obat. Dia tahu bahwa Long Hao Chen telah berhasil, tetapi dia telah membayar harga yang besar untuk itu. Kehilangan banyak darah, sayangnya, butuh waktu sekitar 1 tahun untuk pulih. The Earth Virelizat tiba-tiba mendekati Ye Hua, mengeluarkan raungan yang dalam dan menatapnya dengan sepasang mata kecil berwarna merah yang sehat. Bola api besar dilepaskan dari mulutnya, bertujuan untuk membombardir Ye Hua secara langsung. Ye Hua benar-benar tidak mengharapkan tindakan itu sebagai Divine Light Mantle melilitnya, bertujuan untuk memblokir bola api yang masuk. Jangan mendekatinya untuk saat ini. Sepertinya dia sedang mencoba melakukan sesuatu. Penatua yang cacat itu berteriak keras. Bola api kecil Earth Virelizat menghentikan Ye Hua di jalurnya, dan tatapannya diarahkan pada wajah Long Hao Chen yang melemah sekali lagi. Tepat setelah itu, kecemerlangan berwarna ungu tiba-tiba muncul, dipancarkan dari punggungnya dan diarahkan ke atas gua. Sinar ungu ini diarahkan lurus, seolah-olah punggungnya tiba-tiba terbelah, membiarkan pola-pola cerah muncul, sebelum Earth Virelizat mengangkat kepalanya sekali lagi. Hanya saja, pada saat ini, kecemerlangan berwarna ungu muncul di sepasang mata merahnya. Mata ungu terselubung ini tampak dingin dan mulia. Pola-pola berwarna ungu membentang dari ekor ke leher, dan dari sana, mulai memanjang dalam garis tidak lurus menjadi 2 jalur, yang pertama menuju ke atas kepalanya dan yang kedua menuju ke tonjolan di atas lehernya. Energi spiritual yang aneh dengan tenang bergelombang. The Earth Virelizat tiba-tiba tampak kesakitan, tetapi sebagian besar bersemangat. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Energi spiritual yang tidak stabil ini masih melonjak dalam bentuk garis-garis berwarna ungu, tetapi tingkat undulasi ini jelas melebihi apa yang bisa dilakukan oleh binatang ajaib tingkat kedua. Evolusi. Kadal Earth Vire ini ingin berevolusi. Tetua cacat itu berteriak dengan khawatir. Binatang buas yang berevolusi bukanlah hal yang langka, tetapi secara umum, hanya binatang buas di atas langkah kelima yang memiliki kemungkinan untuk berevolusi. Kadal Earth Vire ini hanyalah langkah kedua binatang ajaib, tapi setelah menerima darah Long Hao Chen, ia ingin berevolusi. Dengan suara pu, turbulensi berwarna ungu yang intens tiba-tiba muncul di udara, dan segera, tubuhnya yang setinggi 1 meter mulai tumbuh dengan kecepatan tinggi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Evolusi bukan hanya tentang ukuran tubuhnya, sisik-sisik itu juga mengalami perubahan fantastis, dari penampilan awalnya yang datar dan licin,
mereka menjadi lebih tajam dan lebih lama, tampak lebih tebal. Perubahan yang paling aneh adalah pada tonjolan di atas lehernya. Tonjolan ini, secara tak terduga, meluas bersama dengan anggota tubuh lainnya. Dengan suara puci, tubuh Earth Virelizat tiba-tiba menjadi kaku, dan segera setelah itu, dari tonjolan di lehernya, kepala baru mulai terbentuk, muncul di sisi kepala sebelumnya. Pada saat ini, tubuhnya tumbuh 2 meter dari panjang semula. Cahaya ungu tiba-tiba bersinar dan seolah-olah semuanya menjadi tak bergerak. Pola warna ungu meluas ke kepala kedua, beberapa jejak tonjolan terbentuk di atas kepala kedua ini, itu terlihat jauh lebih ganas. Tampaknya setelah evolusi, tidak ada perbedaan antara kepala kedua dan kepala pertama. Satu-satunya hal yang tidak serupa adalah warna mata. Kepala kedua ini memiliki sepasang mata berwarna emas. Setelah evolusi Earth Virelizat, 4 anggota tubuhnya menjadi lebih tebal dan cangkang di punggungnya lebih tahan. Penampilan baru setelah evolusi, menghasilkan sepasang kepala ini, tidak terlihat cacat lagi seperti dulu karena tonjolan di lehernya. Setelah berevolusi, dengan akar leher kepala kedua, tonjolan baru muncul lagi. Hanya saja, ukurannya tidak sebesar bekas tonjolan, hanya sebesar kepalan tangan. Peringkat menengah langkah keempat. Yehua dan tetua cacat itu saling memandang, berhadap-hadapan, di mata mereka, ada ekspresi kaget ekstrim. Setiap langkah binatang ajaib dibagi menjadi peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, dan peringkat puncak. Melompat dari peringkat tengah dari langkah kedua ke peringkat menengah dari langkah keempat adalah evolusi 8 tahap. Bahkan tidak berbicara tentang telah melihat itu di masa lalu, mereka bahkan belum pernah mendengar tentang fenomena semacam ini. Evolusi biasa dari binatang ajaib seharusnya hanya membuat sedikit perubahan pada tubuh, meningkatkan kekuatan sedikit demi sedikit dan meningkat dari peringkat menengah ke peringkat tinggi. Evolusi langka adalah sesuatu yang tidak pernah mereka dengar, tetapi hanya dilakukan oleh Earth Virelizat ini di depan mata mereka. Tidak, itu tidak bisa disebut Earth Virelizat lagi, atribut kepala kedua benar-benar berbeda, memancarkan aura suci. Seekor kadal ganas berkepala dua ras, jenis spesies apa itu? Khususnya, setelah terobosan yang terjadi selama evolusi ini, penampilan baru Earth Virelizat ini bukan seperti binatang ajaib yang tidak berguna apa-apa lagi. Yehua memberikan perhatian khusus pada tonjolan baru yang muncul dari kepala barunya, mungkinkah kepala ketiga akan muncul dalam evolusi berikutnya dari Earth Virelizat ini? Yehua menelan ludahnya dan bertanya pada tetua di sisinya, "Tetua, apakah Anda mengenali binatang ajaib semacam ini?" Penatua tertawa pahit ketika dia menggelengkan kepalanya, "Tidak sedikit pun. Tidak ada orang yang dapat mengidentifikasi semua jenis binatang ajaib, terutama yang dipanggil dari dimensi yang berbeda. Sepertinya orang kecil ini telah mengambil harta karun. Selama kadal ini dapat berevolusi sekali lagi, Long Hao Chen akan memiliki gunung yang luar biasa. Apa yang dia lakukan?" Sementara mereka berbicara, kadal berkepala dua yang baru saja menyelesaikan evolusinya menurunkan kepala. Long Hao Chen menyaksikan dengan penuh perhatian, juga kaget dengan evolusi. Ekor panjang diayunkan dari belakang ke depan dan kepala kedua menggigitnya, menghasilkan darah berwarna ungu yang hambar. Dengan evolusi ini, warna darahnya juga secara tak terduga berubah. Tanda perjanjian muncul sekali lagi, tetapi tanda perjanjian ini di bagian belakang kadal tidak tumbuh lebih besar bersama dengan evolusi. Kali ini, kadal adalah orang yang memicu kemunculannya. Ekor panjang perlahan bergerak maju, darah ungu mengalir di ujung ekornya, langsung bertujuan untuk tanda di dahi Long Hao Chen. Tubuh Long Hao Chen tetap kaku saat ia merasakan arus nyala hangat mengalir ke dahinya, dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Balas budi. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengirimkannya ke Hao Chen. Yehua kagum pada adegan ini. Semakin tinggi tingkat binatang ajaib, semakin cerdas seharusnya. Binatang buas ajaib di atas langkah ke-6 seharusnya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia, tetapi kadal berkepala dua ini di depan mata mereka tampak sangat cerdas, bahkan telah mempelajari metode yang digunakan Long Hao Chen untuk membantunya menebus kekurangan darah Long Hao Chen. 2 kepala, 4 mata,
dua merah dan dua warna emas, dengan hangat menatap Long Hao Chen, tubuh dua kadal berkepala ringan gemetar. Vena mulai muncul, pergi dari dahi Long Hao Chen ke seluruh tubuhnya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya adalah semacam bengkel dan tidak bisa mengatakan apakah dia merasa sakit atau nyaman. Dia hanya bisa samar-samar merasakan pembuluh darahnya mengisi dengan perasaan panas terik, mengalami perubahan yang mampu membalikkan langit dan bumi. Perasaan tumpulnya perlahan menghilang dalam perasaan panas yang menyengat ini. Darah hambar mengalir keluar dari tubuh kadal berkepala dua, mengambil bentuk halo merah, perlahan-lahan berkumpul dan kemudian berkumpul menjadi tanda perjanjian di punggungnya. Long Hao Chen dan kadal bergetar secara bersamaan, dan kedua belah pihak merasakan perasaan akrab yang samar-samar. Kontrak darah mereka bahkan lebih dalam dari hubungan antara tuan dan pelayan. Penatua cacat itu tanpa sadar berteriak, memulai hubungan darah untuk menyelamatkan tuannya. Kadal berkepala dua ini benar-benar membayar Hao Chen atas kebaikannya. Ye Hua juga tahu tentang kontrak darah, semacam kontrak ekstrim yang langka, selama Long Hao Chen sedikit pun dirugikan, kadal berkepala dua ini juga akan dirugikan. Dan jika Long Hao Chen mati, maka tidak diragukan lagi akan mati juga. Namun, jika dia adalah orang yang mati, itu tidak akan mempengaruhi Long Hao Chen sedikit pun. Sebuah kontrak darah dikatakan memiliki banyak kegunaan lain, itu bahkan mungkin bagi seseorang untuk mengirimkan kemampuannya kepada tuannya melalui itu. Meskipun secara umum, tidak ada binatang ajaib yang mau memasuki kontrak semacam ini, dengan demikian, misteri kontrak darah adalah sesuatu yang diketahui hanya oleh beberapa orang. Penatua yang cacat mengambil napas dalam-dalam, berbicara perlahan, apakah kadal ini dapat atau tidak dapat berevolusi sekali lagi di masa depan, dia akan jauh lebih dekat dengan muridmu daripada rekan ksatria lainnya. Ini mungkin, sesuatu yang bermanfaat datang dari kemunduran ini. Sinar secara bertahap menghilang dan pola berurat ungu di tubuh Long Hao Chen perlahan-lahan menghilang. Kadal berkepala dua mengambil kembali ekornya, maju ke sisi Long Hao Chen, menggunakan dua kepalanya untuk dengan lembut membelai kakinya. Aku punya teman yang hebat. Namaku Hao Chen, dan aku akan memberimu nama ini, Hao Yue II.